Perkenalkan, nama saya Tun Prasetyo Budi Pranuto dengan NIC CP243 Universitas Dayana dari program studi informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kriteria bisnis dan gap analysis. Nah, dalam hal ini, dalam sebuah bisnis, kita harus ataupun mempunyai sebuah kriteria bisnis itu sendiri dan juga gap analysis itu sendiri. Nah, kriteria bisnis itu memuat tentang faktor-faktor yang digunakan untuk menilai suatu bisnis yang kita jalankan untuk mencapai tujuan kita. Nah, sedangkan gap analysis itu sendiri untuk mengetahui kesenjangan antara persepsi kita dengan pengguna seperti itu. Nah, masuk ke definisi dari kriteria bisnis proses. Proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang bekerja sama dalam lingkungan organisasi dan teknis yang bersama-sama mencapai tujuan bisnis. Dimuat dalam jurnal Helmi tahun terbit 2018. Dengan kata lain, kriteria bisnis proses adalah faktor yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kinerja suatu proses bisnis dalam suatu organisasi. Kriteria ini memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dan memberikan nilai kepada pelanggan serta pemangku kepentingan. Karena dengan proses ini kita dapat membuat suatu rincian terstruktur mengenai proses bisnis yang kita jalani seperti itu. Nah, lanjut ke definisi gap analysis. Gap analysis merupakan suatu analisis kesenjangan yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi serta mengidentifikasi tindakan yang perlu agar mampu mengurangi kesenjangan tersebut dan dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada masa mendatang. Dimuat dalam jurnal Karya Mutmainah pada tahun 2022. Nah, di sini saya mengambil sebuah perusahaan yang sudah terkenal yaitu merupakan Telkomsel. Nah, Telkomsel sendiri merupakan perusahaan telekomunikasi seluler di Indonesia yang terbesar dan memiliki jumlah pelanggan yang sangat banyak. Telkomsel itu sendiri didirikan pada 26 Mei 1995. Perusahaan ini terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Untuk itu, Telkomsel meluncurkan sebuah aplikasi mobile yang dinamakan Telkomsel yang termuat dalam jurnal Ibrahim pada tahun 2021. Nah, masuk ke dalam tingkat kesesuaian, menurut perusahaan ataupun di dalam suatu perusahaan, jika tingkat kesesuaian di Telkomsel di atas 100%, berarti layanan itu melebihi dari harapan yang diharapkan dari perusahaan itu sendiri. Jika terbalik ataupun seandainya di bawah dari 100%, berarti layanan tersebut belum memuaskan dan masih banyak perlu peningkatan-peningkatan yang harus diadaptasi untuk memajukan ataupun untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Oke, masuk ke dalam kriteria bisnis proses dari Telkomsel, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan, di mana yang memuat tentang kemudahan pengguna, personalitas, dan dukungan pelanggan. Hal ini sangat mendukung dari fleksibilitas dari penggunaan aplikasi itu sendiri. Lanjut ke efisiensi layanan, yang memuat tentang kinerja, manajemen akun, dan inovasi serta pembaharuan. Nah, dalam hal ini, efisiensi layanan sangat dibutuhkan dapat membantu dan memudahkan para user dalam manajemen akun dan juga melakukan kinerja di dalam satu aplikasi itu sendiri. Masuk ke dalam pendapatan, pendapatan ini membuat tentang strategi monetisasi, langganan, dan iklan mitra. Hal ini membuat tentang mitra dan juga langganan merupakan asupan ataupun pendapatan dana yang didapatkan oleh Telkomsel itu sendiri. Lanjut ke dalam posisi pasar, keunggulan, loyalitas, pelanggan, dan jangkauan pasar ini sangat menentukan terkait efektivitas posisi pasar itu sendiri. Selanjutnya, analisis data dan wawasan itu memuat tentang pengumpulan data pengguna, analisis prediktif dan keamanan serta privasi. Itu sangat berperan penting dalam suatu aplikasi ataupun suatu bisnis karena menyangkut tentang privasi dari pengguna itu sendiri. Nah, selanjut ke dalam gap analysis. Nah, dalam kondisi ini, di Telkomsel ada 3. Kondisi ini menentukan kinerja Telkomsel saat ini, apakah baik dalam aspek layanan, pelanggan, jaringan, dan inovasi teknologi atau perlu dikembangkan lagi. Nah, bagaimana sih tujuan di masa mendatang? Hal ini menetapkan target yang ingin dicapai oleh Telkomsel seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas cakupan jaringan, adopsi teknologi baru seperti 5G seperti itu. Nah, penyebab kesenjangan dapat dilihat di area mana saja Telkomsel masih belum mencapai harapan konsumen seperti kecepatan internet yang belum konsisten di beberapa wilayah ataupun beberapa fitur yang memang belum dapat diadaptasi di dalam aplikasi itu. Nah, apa saja sih gap analisis dari Telkomsel itu sendiri? Yang pertama ada kinerja aplikasi. Nah, dalam hal ini, jika terjadi suatu masalah kinerja seperti crash ataupun lambatnya respon, ini akan menjadi sebuah gap dan harus ditingkatkan kembali oleh Telkomsel itu sendiri. Nah, lanjut ke dalam user UI UX,
Ini dapat melihat dari kesulitan dan menentukan fitur-fitur ataupun proses transaksi yang terlalu rumit. Ini juga akan menjadi salah satu gap di dalam Telkomsel sendiri. Selanjutnya, fitur dan layanan. Jika pengguna merasa beberapa fitur penting tidak tersedia, itu juga termasuk ke dalam adanya gap. Lanjut ke manajemen pelanggan, jika pengguna melaporkan bahwa proses mendapatkan bantuan memerlukan banyak langkah ataupun terlalu ribet ataupun terlalu sulit untuk mencari bantuan, itu juga merupakan sebuah gap. Nah, masuk ke selanjutnya, keamanan dan privasi. Nah, hal ini sangat penting dapat dilihat terkait insiden-insiden maraknya privasi yang terlalu uh, gampang dibobol atau diretas. Ini merupakan keluhan tentang kurangnya langkah-langkah keamanan. Itu juga merupakan gap di dalam analisis di My Telkomsel itu sendiri. Kesediaan fitur baru, jika aplikasi jarang memperkenalkan fitur baru atau terlambat mengikuti tren, itu juga merupakan salah satu dari gap analisis. Nah, ada juga user engagement. Itu merupakan aplikasi itu menawarkan promosi generik tanpa mempertimbangkan kebiasaan pengguna seperti itu. Dan juga monetisasi dan peningkatan pendapatan yang menjadi peningkatan pendapatan yang belum dioptimalkan oleh Telkomsel juga merupakan salah satu gap. Nah, dalam pengimplementasian gap analisis ini, Telkomsel dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dapat menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target yang diinginkan, agar pelanggan lebih puas dan mendapatkan apa yang pelanggan inginkan, sehingga daya tarik dan persaingan antar pasar di khususnya telekomunikasi, Telkomsel bisa lebih besar untuk mendapatkan user ataupun pengguna yang lebih banyak. Nah, hal yang perlu dinaikkan ataupun di-upgrade kembali yaitu dari pengalaman, inovasi fitur, dan personalitas serta keamanan khususnya seperti itu. Oke, manfaat gap analisis bagi Telkomsel itu sendiri yaitu mengetahui dari mana ataupun perbaikan mana saja yang perlu diperbaiki seperti memperluas cakupan, baik itu menambah kecepatan dan lain sebagainya. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi bisnis dan fokus pada alokasi sumber daya yang tepat, dapat memperbaiki infrastruktur jaringan di wilayah yang belum terdampak jaringan seperti itu. Dan yang terakhir, meningkatkan proses seperti perbaikan layanan pelanggan berdasarkan feedback pelanggan itu sendiri. Oke, yang terakhir mungkin ada terkait kutipan 3 jurnal yang saya ambil. Baik, itu saja penjelasan terkait proses bisnis dan juga gap analisis. Sekian dan terima kasih.